Banyak orang yang menolak kematian, ingin hidup lebih lama dengan banyak alasan, mulai dari kekuasaan, kekayaan, kebahagiaan, dan berbagai hal yang menyenangkan. Padahal setiap yang bernyawa pasti akan menemukan akhir dari kehidupan. Sobok dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang kloningan manusia pertama yang bisa hidup abadi. Penemuan tersebut tentu saja menjadi masalah utama, dan banyak yang mengincarnya untuk berbagai macam kepentingan. Cerita dimulai di sebuah lab yang dibangun di dalam kapal di sebuah pelabuhan. Terlihatlah Sobok, seorang manusia hasil kloning dari beberapa ilmuwan. Kemudian terlihat juga salah satu peneliti Sobok dari Amerika yang sedang mengumpulkan informasi terkait manusia cloning ini. Namun tak lama kemudian ia didatangi sebuah drone yang terbang tepat di depan jendela apartemennya, dan kemudian drone tersebut meledak hingga menewaskan peneliti tersebut. Scene beralih ke seorang pria bernama Min Ki-hun, seorang agen pemerintahan yang sudah resign. Diketahui kini Ki-hun adalah pecandu obat. Hal ini dikarenakan ia menderita sakit parah yang sering dialaminya di bagian kepala. Kemudian scene berpindah ke Direktur An. Ia seorang agen intelijen yang berupaya menyembunyikan klon pertama di dunia, yaitu Sobok. Tampaknya Direktur An juga bekerja sama dengan koloni Amerika. Kendati demikian, tak ada satupun orang di dalam proyek rahasia ini yang tahu jika Direktur An bekerja sama dengan koloni Amerika. Bahkan Dr. Sin selaku yang bertanggung jawab atas eksperimen ini. Suatu hari Ki-hun pergi ke rumah sakit dan menemui temannya yang seorang dokter. Ia memaksa temannya untuk memberikan obat-obatan tanpa resep. Padahal Ki-hun sudah diingatkan kalau itu akan membunuhnya dengan cepat. Namun dia masih tetap keras kepala. Diprediksi sisa usia Ki-hun bahkan tak sampai 1 tahun. Saat meminum obat itu, ia berhalusinasi melihat mobilnya masuk ke danau dan tenggelam. Tak lama ia pun sadar dan tiba-tiba ada anak buah Direktur An di sana. Direktur An ingin bertemu dengan Ki-hun dan memberikan pekerjaan untuknya yang terakhir kalinya. Direktur An ingin Ki-hun menjaga objek cloning yang rencananya akan dipindahkan ke bunker rahasia dalam keadaan selamat. Memang terdengar gampang, namun banyak bahaya mengincar di luaran sana. Keesokan harinya Ki-hun sampai di lab pelabuhan, dan untuk pertama kalinya dia bertemu Dr. Sin dan Dr. Lim selaku penanggung jawab Sebok. Terlihat Sebok yang sedang duduk-duduk santai di depan layar besar yang menampilkan pantai. Awalnya Ki-hun tidak percaya kalau orang di depannya itu adalah manusia cloning, melainkan hanya anak remaja biasa. Sampai dia melihat langsung aksi dari Sobok yang mengendalikan udara bahkan benda-benda di sekitarnya dengan pikirannya. Sobok diketahui bisa menekan frekuensi di sekitarnya, bahkan sampai membuat Ki-hun pingsan. Setelah sadar, Ki-hun sempat menolak untuk pekerjaan ini. Namun dokter meyakinkan bahwa ekstrak sumsum Sebok bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan bisa menyelamatkan hidup Ki-hun. Ki-hun di sini cukup bimbang, meskipun saat ini ia tidak terlalu mempedulikan hidupnya. Namun jika ada peluang untuk tetap hidup di masa depan, ia akan sangat beruntung. Keesokan harinya Ki-hun pergi menemui Direktur An. Ia semakin diyakinkan untuk menerima tawaran terakhir itu. Namun lagi-lagi Ki-hun masih terlihat sedikit bimbang. Namun akhirnya ia menerima tawaran tersebut dan mempertimbangkan untuk hidupnya di masa yang akan datang. 24 jam sekali Sobok harus disuntik dengan hormon perlambat pertumbuhan. Karena memang spesimen seperti Sobok akan mengalami pertumbuhan yang tak terkendali. Pembelahan sel akan sangat cepat terjadi padanya. Selain itu, Dr. Lim juga memberitahu Ki-hun bahwa risiko terburuk dari percobaan penyelamatan Ki-hun melalui Sobok ini adalah kemungkinan Ki-hun bisa langsung meninggal. Perjalanan pun dimulai, di mana ini kali pertama Ki-hun dan Sobok bertemu. Singkatnya di sana mereka berkenalan, dan terlihat Sobok begitu tak peduli. Tetapi Sobok ini terlalu banyak bertanya. Tak lama ada sebuah ambulan datang dengan kecepatan tinggi, menyalip truk yang membawa Ki-hun dan Sobok. Lalu kemudian Direktur An menelpon pengawal truk
Di sini diketahui Direktur An berkata untuk segera menyerahkan Sobok ke orang-orang Amerika, sedangkan nasib Ki-hun juga akan diserahkan kepada mereka. Namun belum sempat percakapan itu selesai, ambulan tadi membuka pintu belakang, dan terlihat pasukan Amerika yang ada di dalamnya menembaki pengawal serta truk hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Semua pengawal pun meninggal di tempat. Sementara itu Ki-hun dan Sobok untungnya hanya pingsan karena bom gas. Dan kemudian mereka disekap karena memang keduanya bisa berguna nantinya. Setelah bangun, Ki-hun terlihat bingung dan bertanya kepada Sobok apa yang terjadi. Tak lama datanglah satu orang Amerika yang akan memberi suntikan mencurigakan kepada Sobok. Namun Sobok menolak suntikan itu. Dan kemudian ia mengeluarkan kemampuannya yang selama ini disembunyikannya. Ia membuat orang itu tak bisa berkutik, dan otot-otot di tubuhnya mengejang. Hal ini disadari beberapa pasukan Amerika yang lain, sehingga semua curiga dan segera menuju truk. Dan setelah dicek, Ki-hun serta Sobok sudah tidak ada lagi di dalam sana. Ternyata mereka telah berada di kursi kemudi. Kemudian mereka mencoba kabur dengan truk itu. Setelah lolos, mereka berhenti di sebuah wartel untuk menelpon. Ki-hun menelpon Direktur An untuk memberitahu bahwa mereka berhasil lolos, serta kemana tujuan mereka selanjutnya. Direktur An pun menyuruh Ki-hun menuju penginapan yang tak jauh dari titik tempatnya berada, tepatnya di sebuah kota kecil. Ketika hendak pergi, tiba-tiba mobil tidak bisa menyala. Sobok juga tiba-tiba menanyakan kenapa mereka jahat, apa tujuan mereka, kenapa aku dalam bahaya, dan apakah Ki-hun adalah orang yang baik. Ki-hun pun hanya terdiam dan menjelaskan bahwa hidupnya bergantung pada Sobok. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Untuk pertama kalinya Sobok keluar dan melihat dunia luar. Ia tampak kagum melihat semua dagangan yang dijajakan di pinggir jalan. Meskipun itu akan menghambat perjalanan mereka, bahkan Sobok sempat menghilang dan ditemukan di sebuah warung belut. Tak tega melihat penampilan Sobok, Ki-hun pun membelikannya baju agar tidak terlihat mencolok di jalanan. Di tempat persembunyian Ki-hun dan Sobok, di sana Ki-hun langsung mengecek berangkas yang mana ada uang serta senjata. Ki-hun mengambil senjata saja dan juga mengecek monitor CCTV, barangkali ada musuh. Namun tampaknya si Sobok kelaparan. Dia baru pertama kali makan mie instan dan langsung ketagihan. Namun sepertinya ada dua orang yang menuju kamar mereka saat ini. Untung itu hanya anak buah Direktur An, sehingga mereka tidak merasa khawatir. Tetapi beberapa detik kemudian dua orang itu menodongkan senjata kepada Sobok. Ki-hun pun dengan cepat berusaha melindungi Sobok. Dan untungnya Sobok dengan kekuatannya bisa mengalihkan peluru-peluru yang menuju kepadanya. Ia bahkan membuat salah satu orang itu cedera parah, sementara satu lagi dihajar Ki-hun. Ki-hun kemudian mendengar dan mengangkat telepon dari kantong orang tadi. Dan ternyata itu dari Direktur An yang menanyakan apakah sudah beres. Di sini Ki-hun baru mengetahui ternyata ini semua adalah ulah Direktur An. Di sini terungkap bahwa Direktur An ingin Sobok dan Ki-hun mati, karena menurutnya keberadaan Sobok akan mengancam dunia. Setelah mengetahui itu, Ki-hun mengajak Sobok untuk pergi kembali ke lab. Namun Sobok menolaknya dan meminta untuk diantarkan ke Ulsan. Di sini Ki-hun menolak karena ia tidak ada dana. Namun ternyata Sobok sempat mengambil uang dari berangkas kamar tadi. Keduanya pun akhirnya pergi, dan di tengah jalan Sobok tiba-tiba muntah darah. Sepertinya ia mulai membutuhkan suntikan, namun dia bilang tidak apa-apa. Selain itu, ketua perusahaan ingin Sobok segera kembali, yang pada akhirnya akan melawan Direktur An yang menginginkan sebaliknya. Kembali ke Sobok dan Ki-hun, ini mereka berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Ki-hun untuk menelpon Dr. Shin dan membawa Sobok ke lab tanpa sepengetahuan Sobok. Namun saat Ki-hun kembali ke mobil, ia tidak melihat Sobok saat itu. Ternyata ia pergi ke minimarket terdekat karena melihat beberapa mahasiswi yang sedang memakan mie instan. Namun ada beberapa mahasiswa usil yang mengganggu dan hendak memukul Sobok. Tetapi yang terjadi selanjutnya, Sobok hilang kendali hingga membuat kekacauan di sana. Ki-hun pun segera membawa Sobok pergi.
Dan setelah perjalanan yang cukup lama, mereka berhenti dan istirahat di sebuah pantai. Dan terjadilah perdebatan saat Ki-hun keceplosan ingin membawa Sobok ke lab. Sobok menilai Ki-hun hanya ingin menyelamatkan hidupnya saja. Karena jika Sobok terluka, maka dia juga tak akan bisa diselamatkan. Penyakit Ki-hun tiba-tiba kumat dan dia pun pingsan. Sementara itu Sobok sibuk memandangi laut seorang diri, sedangkan Ki-hun yang masih belum sadar. Setelah sadar mereka pun berbaikan dan berbincang-bincang tentang Sobok yang tak pernah merasakan tidur seumur hidupnya. Dia yang tak tahu apakah ingin hidup atau mati sampai tekanan dari ibunya, yaitu Dr. Lim. Sementara itu alasan Ki-hun keluar dari agen pemerintahan adalah karena ia pernah menjalankan tugas, namun dikhianati oleh Direktur An, yang mengakibatkan kekasihnya meninggal dan tenggelam di danau. Hal inilah yang melatar belakangi Ki-hun menjadi stres dan sering berhalusinasi. Saat Ki-hun menangis, Sobok menghiburnya dengan kemampuan mengendalikan partikel, sehingga menjadi pertunjukan yang sangat indah. Setelah sampai ke Ulsan, ternyata baru diketahui tujuan Sobok sebenarnya adalah ia ingin pergi ke makam tempat dirinya yang dulu dimakamkan. Seperti diketahui, Sobok adalah spesimen kloningan dari seseorang yang telah mati, dan memang benar Dr. Lim adalah ibu dari orang itu. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Sobok berubah pikiran dan bilang ia ingin kembali ke lab, dan ia ingin melihat Ki-hun terus melanjutkan hidupnya. Namun waktu semakin mepet, Sobok pun kembali muntah darah dan tak kuat. Meskipun tak bisa mati, tetap saja dia memiliki kelemahan. Di perjalanan, karena ngebut mereka dikejar polisi, bahkan sampai ke lab, dan untungnya orang dalam turun dan menghabisi polisi tersebut, serta membawa Ki-hun dan Sobok, sehingga rahasia tetap terjaga, meskipun dengan cara yang kasar. Kini para pasukan Amerika ada di posisi ketua perusahaan. Sementara itu, Direktur An tak mau kalah dengan membawa pasukan tentara untuk membunuh Sobok. Di sini Ki-hun yang baru sadar melihat hal yang janggal saat Sobok ditidurkan dan diambil sampel sumsumnya. Dia pun nekat membatalkan hal itu karena sangat keji. Dia menyandra Dr. Shin dan memaksa untuk menghentikan semuanya. Namun semua tak bisa dihentikan. Kemudian Ki-hun bertanya soal Dr. Lim. Namun ternyata diketahui bahwa Dr. Lim sudah dibunuh, karena mungkin memang dia menolak rencana perusahaan. Sesaat kemudian karena syok, Ki-hun mampu dilumpuhkan. Namun di sisi lain Sobok juga merasa kehilangan. Ia menghampiri mayat ibunya dan akan membalas dendam ke seluruh orang lab. Sobok akhirnya mengamuk dan tak terkendali. Sobok pun keluar dan memporak-porandakan para pasukan tentara yang dibawa oleh Direktur An. Namun saking memaksakan, Sobok mengalami pendarahan hebat. Direktur An memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menyerang Sobok. Tak lama datanglah Ki-hun yang telah sadar dan membawa mobil tank. Merasa balas dendamnya belum terbalaskan, Sobok pun sekali lagi memaksakan kekuatannya. Bahkan ini dia berhasil membuat lubang besar untuk mengubur semua pasukan tentara itu, termasuk juga Direktur An. Bahkan Sobok berencana membakar semuanya, namun hal itu berhasil dihentikan oleh Ki-hun. Sobok pun meminta permintaan terakhir kepada Ki-hun untuk membunuhnya. Ki-hun pun menolak karena ia tak sanggup, namun Sobok tetap memaksanya dan mengatakan kalau Ki-hun hanya takut dirinya sendiri yang tak bisa terselamatkan jika Sobok mati. Mendengar itu, Ki-hun langsung mengambil pistol dan melepaskan tembakan ke dada Sobok. Sobok pun akhirnya mati dan tidur untuk pertama kalinya dengan diiringi oleh tangisan Ki-hun. Dan film pun berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Sobok. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.